Lillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Islam itu Indah buat jamaah yang baru bergabung ya. Untuk Indonesia bagian tengah dan timur ya, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah ditikung di sepertiga malam. Wah, siapa yang mau ditikung nih? Ayo. Tikungan tajam. Bukan tikungan tajam ya, ditikung di sepertiga Sudah malam. bersama sama seseorang, tiba-tiba ada yang lagi Ada yang berdoa, tikung. tiba-tiba diambil lewat doa. Nih buat jam yang ada di rumah nih ya. Ini saya punya video ya. Ada renungan mendoakan si dia di sepertiga malam. Ini dia nih tayangannya. Sis, boleh aku pinjam namamu? Untuk apa? Untuk kusebut di sepertiga malam terakhirku. Boleh? Tidak. Kenapa? Karena dengan begitu seolah aku sok tahu sekali kaulah yang terbaik bagiku. Yang tahu baik dan buruk untukku hanya Allah. Bodoh sekali aku berharap pada makhluknya. Aku tidak lagi menyebut namamu dalam doaku. Walaupun hati ini ingin. Aku hanya berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kepadaku pasangan dan anak-anak yang menyejukkan hatiku. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah aku pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Aku tidak lagi berharap padamu karena aku tidak ingin kecewa. Aku hanya berharap pada Allah, pengenggam turbin semesta. Ini dia ya, tadi kita lihat sebuah curhatan. Nah ini pertanyaannya nih ya. Kalau kita ngelihat tayangan tadi tuh kayaknya sama deh kayak pertanyaan tadi Ustadz Syam yang sebelum kepotong sama iklan tadi nih. Iya. Bener gak sih orang-orang yang menyebutkan nama orang yang dekat dengan dirinya menjadi bukti sebuah kesombongan. Kesombongan kenapa? Karena mendahului Allah atau mendahului takdirnya Allah. Atau malah sebaliknya nih, ya sebaliknya malah menjadi sebuah bentuk ikhtiar di dalam doa. Karena di mulut ini ada doa. Gimana Ustaz Syam? Mohon izin menjelasannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin guru-guru kami yang mulia, Ustadz Faris, Ustadz Maulana, Mas Fadli, dan seluruh guru kami yang sedang menonton Islam itu Indah dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suka menikung di sepertiga malamnya. Jadi kalau dibilang apakah bentuk kesombongan, tentu saja tidak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjelaskan dalam Al-Quran, Uda'uni astajib lakum. Minta pada aku pasti kabulkan untukmu. Jadi bentuk ikhtiar dong. Kalau orang berdoa di sepertiga malam itu bukan berarti bentuk kesombongan. Apalagi tidak ada larangan untuk yang namanya menyebut nama seseorang, memention nama seseorang di dalam doa-doa, apalagi di waktu-waktu mustajab, yaitu waktu sepertiga malam terakhir. Cuma diingatkan kembali bahwasanya seakan-akan mendikte Allah, bahwasanya ini yang terbaik untukku. Tapi kalau kita lihat riwayat, ada satu doa yang ketika misalnya kita sudah yakin kepada seseorang, lalu kita minta kepada Allah, ya Allah mudahkan jalanku untuknya. Artinya mudahkan jalanku untuknya, ini kan seakan-akan mendikte Allah. Tapi kita tetap minta tolong sama Allah, aku mau yang ini ya Allah. Jadi doa yang terbaik itu seperti ini, aku mau si A ya Allah. Kalau nggak dapat si A, yang penting lebih baik daripada si A. Yang penting lebih baik daripada si A. Bukan mendikte Allah, bukan dalam bentuk kesombongan, akan tetapi dalam bentuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikatakan mungkin ada bentuk sok tahuan sedikit, mungkin saja ada, karena Allah ingatkan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kau tidak sukai, artinya Allah tahu nih, mungkin saja manusia kadang-kadang melihatnya pakai nafsu. Dan manusia tidak bisa mengetahui masa depan. Dan kadangkala ada sesuatu yang didapatkannya itu sesuatu yang tidak dia sukai. Tapi Allah katakan khairul lakum. Akan tetapi itu yang baik untuk kalian. Di sisi lain Allah katakan kembali. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kau sukai itu yang buruk untukmu. Kadangkala kan kita kan kacamata manusia ini kadangkala manusiawi banget. Artinya yang real aja gitu. Yang ini mah realistis aja gitu. Ini mah baik untuk saya. Yang kaya baik untuk saya, jelas baik secara pandangan manusia. Tapi ternyata tidak ketahuan. Ternyata di balik kekayaannya dia punya sifat pelit di belakangnya. Ya Allah, dia murah senyum banget di awal ternyata. Ya Allah, ternyata pas habis menikah, pas sudah jadi ternyata senyumannya hanya untuk orang lain, di rumah tidak pakai senyuman lagi gitu. Jadi ternyata yang baik itu yang menurut Allah. Kenapa? Karena Allah yang tahu masa depan. Allah tutup ayat ini dengan mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguh Allah Maha mengetahui dan kalian sedikit sekali pengetahuannya, bahkan tidak mengetahui apa-apa tentang apa yang akan terjadi.
tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari ataupun menceramahi teman-teman sekalian, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah seakan-akan kita mendikte Allah. Tapi kalau dalam hal bentuk ikhtiar, daripada ikhtiar kita jahat, daripada ikhtiar kita berarah kepada maksiat, mengarah kepada kemaksiatan, lebih baik ikhtiar kita kalau kita kalah dalam hal materi, kita kalahkan dia dalam hal sepertiga malam. Kalau kita kalah dengan saingan kita dalam hal ilmu misalnya, kita kalahkan dia dengan kita memegang, ya Allah saya ini bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka nikungnya benar banget di tema ini, nikung di sepertiga malam. Karena bentuk ikhtiar seseorang yang mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma diingatkan kembali, jangan pernah mengandalkan amalan kita. Jangan seakan-akan sombong di hadapan manusia. Oh pasti saya menang karena saya tikung di sepertiga malam. Sedangkan dia calonnya itu nggak pernah bangun tahajud. Itu kesombongan, menyombongkan amal soleh. Setiap amalan itu pasti ada rasa sombong di dalamnya. Sebagaimana kesombongan orang yang punya harta. Jadi orang yang punya amalan kadangkala mempunyai sifat kesombongan sebagaimana orang yang punya harta. Jadi dia katakan begini, saya pasti kalahkan yang laki-laki yang sedang dekat dengan kau. Kenapa? Karena saya sholat tahajud, saya puasa sunnah, saya ini dan ini. Itu sama-sama saja dengan yang namanya mengandalkan amal sendiri. Padahal tidak ada yang bisa kita andalkan kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk ikhtiar boleh menyebut nama seseorang, tapi dalam hal lain jangan pernah mendikte Allah bahwa ini yang terbaik untukku. Berdoanya gini aja, ya Allah saya mau si Anu, tapi kalau itu tidak baik untukku, maka berikan aku yang lebih baik darinya. Amin. Jadi bukan berarti kalau mobil mewah itu lebih baik ya. Bukan mobil berarti. City Car kayak Ustadz Syam itu mungkin lebih City baik kan gitu ya. Car, City ya kan gitu ya. Allah. Dan sekarang waktunya kita menghubungi jamaah yang sudah siap untuk curhat online di rumah nih ya. Yang sudah mengirimkan permasalahannya ke media sosialnya Islam itu Indah. Oke sekarang kita sudah tersambung dengan jamaahnya. Langsung saja coba kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sudah tersambung. Mana gambarnya nih? Oh di belakang sudah ada. Silahkan curhatnya Ibu. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sebetulnya banyak sekali masalah dari setelah pernikahan saya. Dari mulai awal pernikahan, awalnya baik-baik aja. Tapi setelah semua masalah keuangan saya handle, itu sikap mertua itu berubah total ke saya. Jadi saya seperti yang dimusuhin. Nah dari waktu ke waktu ada kejadian yang selalu ganjil. Saya tuh jadi sakit-sakitan. Penyakit yang nggak jelas. Tiap cek ke dokter selalu hasil medikalnya tuh bagus terus. Nggak ada sampai saya masuk rumah sakit, tapi saya tiap bulan tuh pasti sakit. Nah setelah itu kejadian banyak lagi yang suami seperti memusuhi saya, tiba-tiba pergi kantor baik-baik, pulang jadi seperti musuh ke saya. Dan setiap ditelepon sama ibunya tuh suami saya selalu berubah. Jadi seperti robot, seperti yang tiba-tiba kalau saya sapa aja, mukanya tuh seperti yang marah ke saya. Sampai saya nanya kenapa sih, ada salah apa? Nggak mau jawab sama sekali. Nah terus saya tuh sampai terakhir kemarin itu saya ada kejadian yang benar-benar saya nggak bisa masuk ke dalam pikiran saya. Oke. Karena pagi saya masih sehat, tiba-tiba siangnya itu saya tuh nggak bisa bergerak sama sekali, kaki saya itu yang berat. Oke. Dan ini kejadian bukan pertama kali, ini sudah kedua kalinya dan ketiga kalinya. Terus saya bilang saya minta diruqyah. Akhirnya kita panggil ruqyah, di ruqyah benar saya banyak sekali isi dari dalam saya itu banyak sekali yang saya itu sampai ketakutan sendiri gitu. Saya ngedengar suara-suara, saya bertingkah laku, maksudnya saya nggak bisa bergerak ya, karena saya dikontrol. Itu sekali sampai dikasih tahu sama ustadz yang mau ruqyahnya, tapi beliau bilang nggak usah perlu tahu siapa. Tidak perlu minta dibalas apapun. Yang penting sekarang semakin tawakal dan tawadus pada Allah. Itu yang diminta. Ya jadi intinya gini ya Bu ya, saya coba sedikit ringkas ya pertanyaan dari Ibu ya. Sepertinya ke posisinya mertua ini kurang suka dengan pernikahan Ibu dan suami ya. Apalagi semenjak Ibu menghandle masalah keuangan. Dan tiba-tiba ini Ibu merasa suka banyak penyakit-penyakit yang tidak diduga-duga ya Bu ya. Dan sampai akhir di ruqyah itu tadi sepertinya ada yang ngirimin sesuatu ke Ibu gitu yang membuat Ibu jadi sakit. Kurang lebih seperti itu ya Bu ya.
Coba Betul, betul. mungkin dari situ dulu kita coba dengarkan jawaban dari guru-guru kita satu Saya persatu. itu bertanya, Ya, enggak, pertanyaan saya gini. Iya. Pertanyaan saya tuh gini, saya tuh agak kurang kuat juga kalau kayak seperti ini. oke. Pertanyaan apa, kalau saya minta pisah itu hukumnya apa? Astagfirullahaladzim. Ya, oke. Oke, Kalau Ibu. Ya. sampai saya tidak kuat, betul saya trauma. Iya. Melihat semuanya itu saya trauma. Oke, istighfar dulu ya Bu ya, istighfar dulu, sabar dulu. Coba kita dengarkan jawaban dari guru-guru kita. Yang pertama kita minta yang terhormat dari Ustadz Faris, mohon izin penjelasannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah melindungi kita semua, juga Ibu, dari kejahatan apapun itu. Tapi banyak orang di dunia ini Ibu, ketika kejedot tembok, yang dihancurin temboknya. Padahal seharusnya dia mencari jalan lain. Apa yang tadi disampaikan oleh penanya ini, masih banyak sekali yang katanya-katanya. Jadi nasihat saya untuk diri sendiri dan kepada kita semua, pertama bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhi suuzon, jauhi prasangka. Kedudukan mertua bagaimanapun seperti kedudukan orang tua. Kecuali memang ada bukti-bukti yang sangat nyata. Kenapa disebut sihir? Sihir itu sesuatu yang tersembunyi. Jadi memang para ulama memberikan contoh-contoh ya, kemudian indikasi-indikasi seseorang yang terkena sihir. Kalaupun itu sudah sangat jelas, belum tentu yang memberikan, yang mengirim sihir itu adalah mertua ibu. Apapun keburukan yang menimpa kita, pertama-tama dalam Islam itu harus muhasabah dalam diri kita dulu. Apa yang salah dengan saya? Bagaimana saya berhubungan dengan suami? Bagaimana? Saya tidak membela mertua, tidak. Tapi bagaimana bersikap paling bijak ketika kita mendapatkan persoalan-persoalan seperti ini. Untuk melindungi diri dari sihir gampang sekali dalam Islam. Kita baca ayat kursi pada waktu pagi, Allah lindungi sampai sore. Kita baca ayat kursi ketika sore, Allah lindungi dari kejahatan-kejahatan seperti itu sampai pagi. Kalau kemudian ibu berpikir untuk pisah dengan sebab-sebab yang belum tentu, ini luar biasa. Ya, nanti takutnya ternyata itu tidak benar dan menjadi dosa bagi kita semua. Kalau dosa sihir kita tahu semualah besar sekali. Nabi berkata jauhi as-sab'ul mubiqat. 7 hal yang menghancurkan. Di antaranya adalah sihir. Begitu mungkin. Ustaz Syam Ya, bisa dari Ustaz Syam tambahkan. mungkin ada mau ditambahkan, silakan Ustaz Syam. Dan izin Ibu tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari dan untuk seluruh jamaah. Ketika Ibu merealisasikan bahwasanya Ibu ingin pisah aja, ternyata itulah goal terbesarnya sihir tadi. Sebenarnya ketika ibu sudah berpikir saya pengen pisah aja, disitulah sebenarnya goal terbesarnya. Berarti ibu membiarkan sihir ini mengalahkan ibu. Sebagai seorang mukminah yang kuat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mestinya jangan pernah membuat iblis mengalahkan kita. Yang kedua adalah medical check up itu enggak 100% benar, tapi yang 100% benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ibu mengatakan saya periksa kok enggak ada penyakitnya, tapi ibu harus yakin 100% benar adalah wa idza maridtu fahuwa yashfin. Yang 100% benar adalah ketika kita sakit, Allah yang maha menyembuhkan. Kalau medical tidak bisa mendapatkan penyakitnya, tentu Allah pasti bisa menyembuhkannya. Berserah diri kepada Allah, perbaiki silaturahim, mobil khusus kepada mertua, karena ibu tahu penyebab awalnya. Sumbu awalnya adalah ketika keuangan sudah masuk ke ibu, maka di situ mulai banyak yang namanya keluhan-keluhan dan segala macam. Mungkin kita lebih banyak bercermin atau berintrospeksi diri, perbaiki hubungan kepada Allah dan perbaiki hubungan kepada orang lain, wabil khusus kepada keluarga suami. Maafin Bu, saya tidak bermaksud menggurui. Enggak, Iya. maaf. Gimana, Bu? Sebenarnya walaupun keuangan pada saya tidak mengurangi karena cuma pindah rekening Cuma saja. pindah tangan aja. Cuma ya. pindah tangan saja, tidak saya kurangi sama sekali. Iya. Dan ada kejadian yang bikin saya sangat sakit hati waktu itu karena orang mertua laki-laki itu menyuruh suami saya menceraikan saya di depan mantan istri suami, di depan anak-anaknya. Itu diawali makanya saya agak sakit hati. Saya bilang sama suami. Iya. Saya bilang sama suami, ini kejadian yang bisa terlepas sama saya. Pertama karena saya itu bukan orang yang tidak pernah kerja. Saya itu orang kerja dulunya. Saya berhenti kerja karena suami. Iya. Dan itu saya coba melupakan sampai saya ikut terapi, hipnoterapi untuk melupakan semuanya. Tapi tetap aja karena membekas, karena apa? Saya merasa dijatuhkan depan mata istri suami.
Ya. dan anak-anaknya. Oke. Untuk hal-hal yang sepele yang tidak jelas, saya juga nggak tahu jelas kenapa saya seperti digitukan. Dan kemarin lagi dapat dari sepupunya suami juga dibilang kalau ayah mertua saya nyuruh dia untuk bilang ke suami saya untuk menceraikan saya karena saya sudah tua dan saya tidak punya anak. Saya menikah dengan suami itu kita teman sekolah SMA satu umur. Dan saya ini menikah untuk yang kedua kalinya, beliau pun sama. Saya pernah menikah sebelumnya. Dan pernikahan kami baru 1,5 tahun. Oke. Tapi dari mulai awal pernikahan sudah banyak hal-hal yang bikin saya sakit. Iya. Terus terang. Oke. Mungkin Ustadz Maulana bisa dibantu Ibu, saya mau menghibur Ibu dengan cara satu. Saya minta Ibu dekati Allah. Sekali lagi, dekati Allah, sibukkan dengan kebaikan. Sekali lagi, kalahkan keburukan dengan kebaikan. Sekali lagi kata Nabi, kalau engkau dikalah dalam dunia, kalahkan dia dengan bentuk kebaikan akhirat. Makanya ibu perbanyak ibadah, perbanyak doa. Kan Allah yang menggerakkan hati, membolak-balikkan hati manusia. Jadi begitu ibu doakan. Doakan mertua, doakan suami supaya dapat kebaikan. Sehingga Allah menggerakkan suami dan mertua ibu untuk baik kepada ibu. Oke Bu? Amin. Semangat terus Bu. Semangat terus. ya. Jangan biarkan setan masuk pada diri kita. Ayo semangat. Makasih banyak Pokoknya Ibu. tonton yang menarik-menarik, Betul. yang membahagiakan. Nonton Islam itu indah. Nonton Nanti Islam itu indah. habis Islam itu indah agak siang nonton Bajai Bajuri ya Bu ya. Kayak Ustadz Maulana. Ya Ibu makasih banyak Semangat Ibu. ya, Bu. Ya tetap semangat. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ini buat jamaah yang ada di rumah sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan kita ada sebuah tayangan yang sakitnya. Sakitnya di mana? Di sini. Ya ini dia tayangannya nih. Jamaah, namanya takdir Allah, apalagi jodoh itu sangat luar biasa. Bertahun-tahun menjalin hubungan dengan seseorang, maka tidak akan menyangka bahwa akan duduk di pelaminan bukan kita malah orang lain. Seperti yang dialami pemuda satu ini, yang menguatkan hatinya untuk tersenyum melihat mantan kekasih duduk bersanding di pelaminan dengan laki-laki pilihannya, bukan dirinya. Semoga Allah memberikan kita jodoh yang soleh dan soleha ya jamaah ya. Amin ya Allah. Kalau kita ngelihat tayangan tadi kayaknya kalau sebagai Jonesnya kayaknya benar-benar jomblonya ganas banget. Tapi kalau kita sebagai penonton kita jadi senyum-senyum sendiri nih ya. Nah buat jamaah yang di rumah juga nih. Pagi-pagi kalau memulai hari itu mesti semangat dan banyakin senyum. Coba semua jamaah yang ada di rumah senyum dulu. Nah senyum, nah begitu ya. Pastinya mau kan senyum kita tambah berkah, mau tahu? Nah sekarang udah gak perlu bingung lagi nih mencari pasta gigi yang bahannya alami dan penuh kebaikan. Karena ada pasta gigi Pepsodent Siwak. Nah ini dia, siwak telah dikenal sebagai bahan antibakterial alami yang dapat membantu merawat kekuatan gigi, menghilangkan plak gigi, dan pastinya memberikan kesegaran pada nafas juga karena kandungan minnya. Jadi udah pasti memberikan kebersihan luar dan dalam. Apalagi Pepsodent Siwak ini terbuat dari bahan yang disunahkan Rasulullah SAW yaitu siwak. Bahkan sudah terjamin halal dan sudah mendapatkan penghargaan sebagai Top Brand Halal Awards dari LPPOM MUI loh. Nah jamaah, hal yang paling penting dicatat juga nih, setiap pembelian Pepsodent Siwak sama saja kita telah berdonasi untuk anak yatim piatu. Karena 2,5% dari laba penjualan Pepsodent Siwak akan didonasikan untuk program kesehatan gigi dan mulut anak yatim piatu dalam program Senyum Berbagi Berkah. Nah makanya ya, mau gigi tetap kuat dan nafas selalu segar, gunakan Pepsodent Siwak, insya Allah berkah. Alhamdulillah. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama guru-guru kita. Jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.